Perkenalkan, nama saya Naomi Angel Patricia Boru Simanguntar. Saya dari kelas AB4G. Di sini saya akan membahas topik dari mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi. Yang pertama, saya akan membahas teknik pernapasan. Yang kedua, teknik artikulasi. Yang ketiga, teknik tongue twister. Yang keempat, teknik berbicara di depan cermin. Nah, yang pertama saya akan membahas teknik pernapasan. Teknik pernapasan ini biasanya digunakan ketika seseorang gugup dalam memulai berbicara atau berbicara di depan publik. Nah, biasanya teknik ini dilakukan dengan 7-4-8, yaitu dengan menarik napas selama 7 detik, menahannya selama 4 detik, serta mengeluarkannya selama 8 detik. Baik, saya akan mempraktekkannya. Ada teknik artikulasi. Di dalam teknik artikulasi ini biasanya digunakan ketika seseorang menyampaikan sesuatu agar lebih lancar, jelas, dan mudah dipahami. Baik, saya akan mempraktekannya. Pataka bagada, pitiki bigidi, potoko bogodo, putuku bugudu, PTK BGD. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, saya akan mempraktekkan teknik tongue twister. Yang pertama adalah kakak tua kakekku kenal kakak tua kakekmu. Yang kedua, keledai makan kedelai di kedai. Yang ketiga, tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Yang keempat, Budi beli baju baru Budi berbulu. Yang kelima, 5 piring di atas meja, 5 piring di atas piring. Yang keempat, saya akan mempraktekkan berbicara di depan cermin. I have a dream. Saya senang bergabung dengan Anda hari ini dalam apa yang tercatat dalam sejarah sebagai demonstrasi terbesar untuk kebebasan dalam sejarah bangsa kita. 5 skor tahun lalu, seorang Amerika yang hebat, yang dalam bayangan simbolisnya kita berdiri hari ini, menandatangani proklamasi emansipasi. Keputusan penting ini datang sebagai mensyuarat harapan yang besar bagi jutaan budak negro yang layu dalam api ketidakadilan yang layu. Itu datang sebagai fajar sukacita untuk mengakhiri malam panjang penawaran mereka. Tetapi 100 tahun kemudian, orang negro masih belum bebas. 100 tahun kemudian, kehidupan orang negro masih lumpuh oleh belenggu, segregasi, dan rantai diskriminasi. 100 tahun kemudian, orang negro hidup di sebuah pulau, kesepian yang miskin di tengah lautan luas, kemakmuran material. 100 tahun kemudian, orang negro masih layu di sudut-sudut masyarakat Amerika dan mendapati dirinya diasingkan di tanahnya sendiri. Jadi kita datang ke sini hari ini untuk mendramatisir kondisi yang memalukan. Dalam arti tertentu kita telah datang ke ibu kota bangsa kita untuk mencairkan cek. Ketika arsitek republik kita menulis kata-kata indah, konstitusi, dan deklarasi kemerdekaan, mereka menandatangani surat promise yang setiap orang Amerika akan jatuh warisannya. Catatan ini adalah janji bahwa semua orang, ya pria kulit hitam serta pria kulit putih, akan dijamin hak-hak hidup, kemerdekaan, dan pengejaran kebahagiaan. Hari ini jelas bahwa Amerika telah gagal untuk menghormati surat promise ini sejauh menyangkut warga negara kulit berwarna. Alih-alih menghormati kewajiban suci ini, Amerika telah memberi orang negro cek buruk, cek yang telah dikembalikan bertanda dana tidak mencukupi. Tetapi kita menolak untuk percaya bahwa bank keadilan bangkrut. Kita menolak untuk percaya bahwa tidak ada cukup dana di brankas kesempatan bangsa ini. Jika kita telah datang untuk mencairkan cek ini, cek yang akan memberi kekayaan permintaan keadilan dan keamanan kebebasan. Kita juga datang ke tempat suci ini untuk mengingatkan Amerika akan urgensi yang sengit saat ini. Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam kemewahan pendinginan atau obat penenang bertahap. Sekaranglah waktunya untuk mewujudkan janji-janji demokrasi. Sekaranglah waktu untuk bangkit dari lembah gelap dan sunyi segregasi ke jalan yang diterangi matahari dari keadilan rasial.
Sekaranglah waktunya untuk mengangkat bangsa kita dari pasir hisap ketidakadilan rasial ke batu padat persaudaraan. Sekaranglah waktu untuk membuat keadilan menjadi kenyataan bagi semua anak Tuhan. Akan berakibat fatal bagi bangsa untuk mengabaikan urgensi saat ini. Musim panas yang terik dari ketidakpuasan sah negro tidak akan berlalu sampai ada musim gugur yang menyegarkan dari kebebasan dan kesetaraan. 1963 bukanlah akhir, tetapi permulaan. Mereka yang berharap bahwa orang negro perlu melampiaskan kemarahan dan kemudian akan puas akan mengalami kejutan kasar jika bangsa ini kembali ke bisnis seperti biasa. Tidak akan ada istirahat atau ketenangan di Amerika sampai orang negro diberikan hak kewarganegaraan mereka. Badai pemberontakan akan terus mengguncang fondasi bangsa kita sampai hari cerah keadilan muncul. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada orang-orang saya yang berdiri di ambang pintu hangat yang mengarah ke istana keadilan. Dalam proses mendapatkan tempat yang selayaknya, kita tidak boleh bersalah atas tindakan yang salah. Janganlah kita berusaha memuaskan dahaga kebebasan kita dengan meminum dari cangkir kepahitan dan kebencian. Kita harus selalu melakukan perjuangan kita di dataran tinggi, martabat, dan disiplin. Kita tidak boleh membiarkan protes kreatif kita merosot menjadi kekerasan fisik. Sekali lagi, kita harus bangkit ketinggian kemegahan untuk memenuhi kekuatan fisik dengan kekuatan jiwa. Militasi baru yang luar biasa yang telah melanda komunitas negro tidak boleh membuat kita tidak mempercayai semua orang kulit putih, karena banyak saudara kulit putih kita seperti yang dibuktikan oleh kehadiran mereka di sini hari ini telah menyadari bahwa nasib mereka terikat dengan nasib kita. Mereka telah menyadari bahwa kebebasan mereka terikat tak terpisahkan dengan kebebasan kita. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Dan ketika kita berjalan, kita harus berjanji bahwa kita akan selalu berbaris di depan, tidak bisa berbalik. Ada orang-orang yang bertanya kepada para penganut hak-hak sipil, kapan Anda akan puas? Kita tidak akan pernah puas selama orang negro menjadi korban horor polisi yang tidak terkatakan. Kita tidak akan pernah puas selama tubuh kita yang lelah karena perjalanan berat yang tidak bisa mendapatkan penginapan di Motel Jaya Raya dan hotel-hotel kota. Kita tidak akan pernah puas selama mobilitas dasar orang negro adalah dari ghetto yang lebih kecil ke yang lebih besar. Kita tidak akan pernah puas selama anak-anak kita dilucuti dari harga diri mereka oleh tanda yang merampas hanya untuk orang kulit putih. Kita tidak akan pernah puas selama orang negro di Mississippi tidak dapat memilih dan seorang negro di New York percaya dia tidak memiliki apapun untuk dipilih. Tidak, kita tidak akan pernah puas selama anak-anak kita dilucuti dari harga diri mereka oleh tanda-tanda yang merampas hanya untuk orang kulit putih. Kita tidak akan pernah puas selama orang negro di Mississippi tidak dapat memilih dan seorang negro di New York percaya dia tidak memiliki apapun untuk dipilih. Tidak, kita tidak puas. Dan kita tidak puas sampai keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti aliran yang deras. Saya tidak lupa bahwa beberapa dari Anda telah datang ke sini dari cobaan besar dan kesengsaraan. Beberapa dari Anda baru saja datang dari sel penjara yang sempit. Beberapa dari Anda telah datang dari daerah-daerah di mana upaya untuk kebebasan telah membuat Anda babak belur oleh badai penganiayaan dan terhuyung-huyung oleh angin kekejaman polisi. Anda telah menjadi veteran penderita kreatif. Teruslah bekerja dengan keyakinan bahwa penderitaan yang tidak dirampas bersifat penembusan. Kembalilah ke Mississippi, kembalilah ke Alabama, kembalilah ke South Carolina, kembalilah ke Georgia, kembalilah ke Louisiana, kembalilah ke daerah kumuh di ghetto di kota-kota utara kita. Mengetahui bahwa entah bagaimana situasi ini bisa dan akan diubah, janganlah kita bergelut di lembah keputusasaan ini. Jadi saya katakan kepada Anda hari ini, teman-teman saya, bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan hari-hari dan besok, saya masih memiliki mimpi. Itu adalah mimpi yang berakar dalam mimpi Amerika. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup sesuai dengan makna sebenarnya dari keyakinannya. Kami memegang kebenaran ini sebagai bukti nyata bahwa semua manusia diciptakan sama.
Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari di bukit-bukit merah Georgia, putra-putra mantan dan putra-putra mantan pemilik Buddha akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bahkan negara di bagian Mississippi, negara bagian yang gerah oleh panasnya ketidakadilan, gerah oleh panasnya penindasan, akan diubah menjadi oasis kebebasan dan keadilan. Saya memiliki mimpi bahwa keempat anak kecil saya suatu hari nanti akan hidup di negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari isi karakter mereka. Memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti di Alabama, dengan para rasisnya yang ganas, dengan gubernurnya yang bibirnya menetes, dengan kata-kata interposisi dan pembatalan, suatu hari di sana di Alabama, anak laki-laki dan perempuan kulit hitam kecil akan bergabung dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih kecil sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari lembah akan ditinggikan dan setiap bukit dan gunung akan dibuat rendah, tempat-tempat kasar akan dibuat datar, dan tempat-tempat bengkok akan dibuat lurus, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan semua daging akan melihatnya bersama-sama. Inilah harapan kita, inilah iman yang saya kembali dengan ke selatan. Inilah harapan kita, inilah iman yang saya kembali dengannya ke selatan. Dengan iman ini kita akan mampu memotong dari gunung keputusasaan sebuah batu harapan. Dengan iman ini kita akan mampu mengubah pertengkaran sumbang bangsa menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan iman ini kita akan mampu bekerja sama, berdoa bersama, berjuang bersama, pergi ke penjara bersama, berdiri bersama untuk kebebasan, mengetahui bahwa semua hari akan bebas. Dan ini akan menjadi hari ini akan menjadi hari ketika semua anak Tuhan akan dapat bernyanyi dengan makna baru, negaraku, ini kamu, tanah kebebasan yang manis, tentang kamu aku bernyanyi, tanah tempat ayahku meninggal, tanah kebanggaan para penjara, dari setiap sisi gunung, biarkan kebebasan berdering. Dan jika Amerika akan menjadi bangsa yang hebat, ini harus menjadi kenyataan. Jadi biarkan kebebasan berdering dari puncak bukit New Hampshire yang luar biasa, biarkan kebebasan berdering dari ketinggian yang mempercepat Allegheny, Pennsylvania. Biarkan kebebasan berdering dari puncak berbatu Colorado yang melengkung, biarkan kebebasan berdering dari tanjakan bukit California, tetapi tidak hanya itu, biarkan kebebasan berdering dari Stone Mountain of Georgia, biarkan kebebasan berdering dari Lookout Mountain, Tennessee, biarkan kebebasan berdering dari setiap bukit dan gundukan Mount Hill, Mississippi, dari setiap sisi. Terima kasih. Sekianlah dari hasil pembahasan saya. Jika